Di tengah anjloknya prestasi bulu tangkis Indonesia, PBSI mengambil langkah drastis dengan merombak total pasangan ganda putra dan ganda putri. Halo para pecinta bulu tangkis Indonesia, selamat datang kembali di channel kami. Hari ini, kita akan membahas topik yang sedang sangat panas dan menjadi perbincangan di seluruh komunitas badminton tanah air. Di tengah anjloknya prestasi bulu tangkis Indonesia, PBSI mengambil sebuah langkah yang sangat drastis dan berani, merombak total pasangan di sektor ganda. Benar sekali, langkah ini menimbulkan tanda tanya besar bagi kita semua. Apakah ini akan menjadi solusi jitu yang membangkitkan kembali kejayaan kita? Atau jangan-jangan ini hanyalah sebuah ilusi, sebuah kepanikan sesaat? Mari kita telusuri lebih dalam dari masa keembasan hingga kondisi terkini yang memaksa perubahan ini terjadi. Mari kita putar waktu sejenak ke belakang, ke periode 2018 dan 2019. Di masa itu, bulu tangkis Indonesia, khususnya sektor ganda, begitu disegani dunia. Ganda putra kita sangat mendominasi, dengan pasangan-pasangan monster seperti Kevin Sanjaya dan Marcus Gideon, Muhammad Ahsan dan Hendra Setiawan, serta Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto yang silih berganti naik podium juara. Puncaknya adalah di tahun 2019. Dari 23 turnamen level elit BWF World Tour, ganda putra Indonesia berhasil merebut lebih dari setengahnya, yaitu 12 gelar juara. Bahkan, gelar penutup tahun yang paling bergengsi, BWF World Tour Finals, berhasil kita amankan. Sektor lain pun tak kalah mentereng. Ada Grecia Poli dan Apriani Rahayu, serta ganda campuran yang solid. Namun, semua itu kini terasa seperti kenangan manis. Dominasi itu perlahan terkikis. Tahun demi tahun, prestasi kita menurun. Dan di tahun 2025 ini, situasinya bisa dibilang sangat mengkhawatirkan. Hingga bulan Agustus, Indonesia baru meraih 3 gelar individu. Sebuah catatan yang sangat kontras jika dibandingkan dengan masa jaya kita. Salah satu dari 3 gelar itu, yaitu di China Open, justru datang dari pasangan yang tidak terduga, Fajar Alfian dan Muhammad Sohaibul Fikri. Mereka adalah duet dadakan karena pasangan asli mereka, Rian Ardianto dan Daniel Martin. Kemenangan pasangan coba-coba inilah yang sepertinya menjadi pemicu utama dari gelombang perombakan besar-besaran ini. Benar, pelatih ganda putra utama, Antonius Budi Arianto, melihat potensi pada duet Fajar Fikri dan memutuskan untuk melanjutkannya. Akibatnya, Fajar Rian, pasangan peringkat 4 dunia, harus dipecah. Rian kini dicoba berpasangan dengan Yeremia Rambitan, sebuah keputusan yang sangat berani, mengingat Fajar Rian masih berada di jajaran elit dunia. Coach Antonius menyatakan bahwa ini adalah program PBSI untuk tahun ini. Ia ingin menguji konsistensi Fajar Fikri dan melihat potensi dari Rian Yeremia. Meskipun awalnya berstatus uji coba, ia tidak menutup kemungkinan pasangan ini akan dipatenkan jika hasilnya positif. Fajar dan Rian sendiri, meski mengaku aneh, menerima keputusan ini sebagai bentuk penyegaran. Setelah 11 tahun bersama, legenda ganda putra Muhammad Ahsan turut memberikan dukungannya. Menurut Ahsan, perombakan ini bagus untuk penyegaran dan agar para pemain bisa saling memahami kelebihan dan kekurangan partner baru yang biasanya baru akan terlihat setelah mereka dipisah. Ini adalah sebuah perspektif menarik dari seorang senior. Gelombang perombakan ini tidak berhenti di ganda putra. Sektor ganda putri juga mengalami hal serupa di bawah arahan Karel Mainaki. 4 pasangan utama dipecah dan dipasangkan ulang. Kini, kita punya Apriani Rahayu Siti Fadia, Amalia Pratiwi Lani Mayasari, Rachel Rosli Melisa Puspitasari, dan Febriana Kusuma dan Feby Setianingrum. Menurut Coach Karel, perubahan ini didasari oleh sulitnya pasangan-pasangan lama untuk menembus level top elit dunia. Setelah mempelajari para pemain secara individu, ia yakin pertukaran pasangan ini akan memberikan kesempatan lebih besar untuk bersaing di level tertinggi. Ia bahkan sudah mencoba formasi ini dalam latihan dan melihat ada kemajuan yang signifikan. Keempat pasangan baru ganda putri ini akan langsung diuji di 2 turnamen penting bulan September, yaitu Hong Kong Open Super 500 dan China Masters Super 750.
Harapannya, mereka bisa langsung tancap gas, mengumpulkan poin sebanyak-banyaknya agar tahun depan bisa langsung mengikuti turnamen level atas. Namun, bagaimana dengan ganda campuran? Sektor ini tampaknya masih berada dalam ketidakpastian. Sejauh ini, baru ada satu pasangan baru, yaitu Dejan Ferdinandsyah dengan Bernardine Anindya Wardana. Sementara nasib pasangan utama seperti Rinov Pita masih menggantung. Pelatih Rioni Mainaki sebenarnya sudah pernah mencoba merombak Rinov Pita dan Farel Lisa di awal tahun, namun hasilnya tidak memuaskan. Debut impresif Alwi Farhan di kejuaraan dunia sukses mengantarkannya menembus peringkat 22 besar dunia dan menjadi ancaman serius. Selamat datang kembali di channel kami, tempat di mana kita mengupas tuntas semua berita terpanas dari dunia bulu tangkis. Hari ini, ada satu nama yang sedang menjadi buah bibir di kalangan pecinta olahraga tepok bulu tanah air. Seorang pemuda yang baru saja membuat gebrakan luar biasa di panggung dunia. Benar sekali, kita akan membahas tentang Alwi Farhan, sang bintang muda yang sinarnya semakin terang. Dalam rilis peringkat terbaru Federasi Bulu Tangkis Dunia atau BWF per tanggal 2 September, nama Alwi Farhan berhasil naik satu strip, menempatkannya di posisi 22 dunia. Sebuah pencapaian yang fantastis untuk pemain seusianya. Angka 22 ini bukan sekedar angka kawan, ini adalah sebuah pernyataan. Pernyataan bahwa regenerasi tunggal putra Indonesia berjalan di jalur yang benar. Lompatan ini adalah buah dari kerja keras dan performa impresifnya di kejuaraan dunia 2025 beberapa waktu lalu. Betul, meskipun ini adalah debutnya, penampilan Alwi sama sekali tidak terlihat seperti seorang pemula. Ia tampil tanpa beban, penuh percaya diri, dan berhasil menunjukkan kepada dunia bahwa ia adalah ancaman yang patut diperhitungkan. Ia berhasil melaju hingga babak ketiga, sebuah hasil yang melampaui ekspektasi banyak pihak. Di babak ketiga itu, ia harus berhadapan dengan lawan yang super berat, sang juara bertahan asal Thailand, Kunlavut Vititsarn. Banyak yang mengira Alwi akan kalah mudah, tapi apa yang terjadi di lapangan justru sebaliknya. Alwi memberikan perlawanan yang membuat seluruh stadion menahan nafas. Pertarungan itu benar-benar epik. Alwi memaksa Kunlavut bermain hingga rubber game dengan skor yang sangat ketat. 18-21, 21-18, dan 20-22. Kalah dengan selisih hanya 2 poin dari seorang juara bertahan di debut kejuaraan dunia, itu adalah sebuah kemenangan mental bagi Alwi. Namun, jangan lupakan momen yang menjadi sorotan utama. Momen di babak kedua yang benar-benar mengukuhkan status Alwi sebagai giant killer. Ia berhadapan dengan unggulan ke-12 dari Taiwan, Lin Chunyi, pemain yang jauh lebih berpengalaman dan diunggulkan. Dan Alwi menumbangkannya. Tidak tanggung-tanggung, ia menang dalam 2 game langsung, 21-17 dan 22-20. Kemenangan ini bukan hanya sekedar kejutan, tapi juga sebuah pesan kuat. PBSI bahkan secara terbuka memberikan apresiasi, menyebutnya sebagai bukti kematangan dan progres signifikan Alwi. Salah satu pelatih tunggal putra PBSI mengatakan bahwa Alwi telah menunjukkan kesiapan mental dan teknis di level tertinggi. Ini bukan lagi soal potensi, tapi soal bukti nyata di lapangan. Mentalitas seperti inilah yang kita butuhkan untuk kembali merajai panggung tunggal putra dunia. Ini adalah modal yang sangat penting untuk target jangka panjang. Sementara Alwi bersinar, bagaimana dengan para seniornya? Jonathan Christian atau yang akrab kita sapa Jojo, posisinya masih sangat stabil. Ia kokoh berada di peringkat kelima dunia dengan 79.314 poin setelah berhasil mencapai babak perempat final di kejuaraan dunia. Konsistensi Jojo memang patut diacungi jempol.
Ia menjadi jangkar bagi tunggal putra Indonesia di jajaran elit dunia. Namun, ada kabar baik lainnya dari Anthony Sinisuka Ginting. Meskipun langkahnya terhenti di babak pertama kejuaraan dunia, Ginting justru mengalami kenaikan peringkat yang signifikan. Benar, Ginting naik 9 tingkat ke peringkat 65 dunia dengan 23.510 poin. Ini adalah sinyal positif bahwa Ginting perlahan tapi pasti mulai menemukan kembali ritme permainan terbaiknya setelah melewati masa pemulihan yang cukup menantang. Kita semua merindukan aksi-aksi magisnya di lapangan. Di puncak piramid, dominasi masih belum terpatahkan. Shi Yuqi dari Tiongkok duduk nyaman di singgasana peringkat 1 dunia dengan koleksi 110.397 poin. Ia diikuti oleh Anders Antonsen dari Denmark di posisi ketiga dan Kunlavut Vititsarn. Persaingan di papan atas memang luar biasa ketat. Kembali ke Alwi Farhan, dengan usianya yang baru menginjak 20 tahun dan performa yang terus menanjak, ia kini digadang-gadang menjadi tulang punggung baru tunggal putra Indonesia di masa depan. Beban itu mungkin berat, tapi melihat semangat juangnya, kita punya alasan untuk optimis. Target untuk menembus jajaran 20 besar dunia kini bukan lagi sekedar mimpi di siang bolong. Itu adalah target yang sangat realistis. Jika Alwi mampu menjaga momentum positif ini, terus belajar dari setiap pertandingan, dan tetap rendah hati, kita mungkin akan melihatnya bersaing memperebutkan gelar di turnamen-turnamen terbesar. Tepat sekali, ajang besar seperti Asian Games dan rangkaian turnamen BWF World Tour akan menjadi panggung pembuktian selanjutnya bagi Alwi. Setelah hampir 6 bulan menepi, sang Raja Viktor Axelsen akhirnya kembali dan berpotensi menjadi mimpi buruk bagi Anthony Ginting. Serta dua talenta muda Indonesia di Hong Kong Open. Selamat datang kembali di kanal kami, tempat di mana kita akan mengupas tuntas berita terpanas dari dunia bulu tangkis. Hari ini, sebuah kabar besar mengguncang panggung bulu tangkis internasional. Sang Raja Tunggal Putra, Viktor Axelsen, secara resmi mengumumkan potensi kembalinya di Hong Kong Open 2025 setelah absen hampir 6 bulan. Benar sekali, ini adalah momen yang ditunggu-tunggu oleh para penggemar bulu tangkis di seluruh dunia. Axelsen, yang menepi sejak awal April untuk menjalani operasi punggung, akhirnya siap untuk kembali mengayunkan raketnya. Pemulihannya memakan waktu lebih lama dari yang diperkirakan, bahkan memaksanya mundur dari kejuaraan dunia pekan lalu. Hong Kong Open, sebuah turnamen BWF World Tour Super 500, dipilih menjadi panggung comeback-nya. Dan yang membuatnya lebih dramatis, Axelsen datang sebagai juara bertahan. Tahun lalu, kita ingat bagaimana ia menaklukkan andalan kita, Anthony Sinisuka Ginting di semifinal dengan skor yang cukup telak, 21-9 dan 21-19. Menariknya, Ginting dan Axelsen berbagi cerita yang hampir serupa. Keduanya sama-sama kembali dari cedera panjang dan bahkan mengajukan perlindungan ranking dalam waktu yang berdekatan. Bedanya, Ginting sudah lebih dulu terjun ke 3 turnamen. Meskipun sayangnya belum berhasil meraih satu kemenangan pun, skornya selalu ketat, tapi Dewi Fortuna belum berpihak padanya. Di Hong Kong Open nanti, nasib kembali mempertemukan mereka dalam situasi yang menegangkan. Keduanya harus langsung berhadapan dengan pemain unggulan di babak pertama. Axelsen akan ditantang oleh pemain veteran Chou Tien-chen dari Taiwan, sementara Ginting harus meladeni perlawanan Christo Popov dari Prancis. Sebuah awal yang sama sekali tidak mudah bagi keduanya. Para penggemar tentu bertanya-tanya, mungkinkah terjadi laga ulangan antara Ginting dan Axelsen? Jawabannya adalah bisa, tetapi jalan menuju ke sana sangat terjal. Mereka baru bisa bertemu jika keduanya berhasil melaju hingga babak final. Ini akan menjadi sebuah final ideal yang mempertaruhkan segalanya, pembuktian pasca cedera, dan gengsi sebagai pemain top dunia. Namun, ancaman Axelsen tidak hanya tertuju pada Ginting. Justru, dua talenta muda Indonesia berada di jalur yang lebih cepat untuk berhadapan dengannya. Mereka adalah Alwi Farhan dan Muhammad Zaki Ubaidillah, atau yang akrab disapa Ubed. Keduanya berada di paruh undian yang sama dengan Axelsen.
Ini adalah skenario yang sangat menarik. Jika semua berjalan sesuai prediksi, Axelsen berpotensi besar bertemu dengan salah satu dari Alwi atau Ubed di babak semifinal. Ini akan menjadi ujian sesungguhnya bagi generasi baru tunggal putra kita. Apakah mereka mampu memberikan perlawanan sengit atau bahkan membuat kejutan besar dengan menumbangkan sang raja yang baru kembali? Akan tetapi, ada satu tanda tanya besar yang masih menggantung. Meskipun sudah mendarat di Hong Kong dan berlatih bersama legenda Peter Gade, Axelsen sendiri belum memberikan jaminan 100% bahwa ia akan tampil. Ini menambah elemen ketidakpastian yang membuat turnamen ini semakin mendebarkan. Dalam sebuah wawancara, Axelsen berkata, "Pemulihan saya berjalan cukup bagus selama beberapa pekan terakhir. Saya mungkin akan mencoba beberapa pertandingan pada pekan ini, tapi itu semua tergantung pada bagaimana tubuh saya bereaksi." Ia berharap semuanya berjalan lancar, tapi keputusan akhir tetap berada di tangannya sesaat sebelum pertandingan. Jadi, situasinya sangat kompleks. Di satu sisi, kita punya Ginting yang berjuang untuk menemukan kembali ritme kemenangannya. Di sisi lain, ada Alwi dan Ubed yang membawa harapan sebagai kuda hitam. Dan di tengah-tengah itu semua, ada Axelsen, sang raksasa yang terluka, yang siap kembali merebut tahtanya, namun masih dibayangi oleh kondisi fisiknya. Hong Kong Open 2025 ini bukan lagi sekedar turnamen biasa. Ini adalah panggung pembuktian, pertaruhan, dan pertunjukan mental baja. Bagi Ginting, ini adalah kesempatan untuk bangkit. Bagi Alwi dan Ubed, ini adalah panggung untuk unjuk gigi. Dan bagi Axelsen, ini adalah langkah pertama untuk membuktikan bahwa sang raja belum kehilangan mahkotanya. Kita semua akan menjadi saksi bisu dari drama yang akan tersaji pekan depan. Akankah Axelsen benar-benar turun dan langsung menjadi momok menakutkan? Siapakah di antara 3 wakil Indonesia yang akan mampu meredam amukannya? Jangan sampai Anda melewatkan setiap detiknya. Tuliskan prediksi dan harapan kalian di kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video kami selanjutnya. I just need a taste and my mind starts feeling. I don't pace myself, I grind on it.